Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah 10 manfaat serta pahala menunaikan sholat qobliyah subuh. Banyak yang tak menyadari hal ini. Salat sunnah qobliyah subuh atau salat sunnah fajar, yaitu 2 rakaat sebelum melaksanakan salat subuh, adalah di antara salat rawatib yang termasuk ke dalam macam-macam salat sunnah. Yang dimaksud salat rawatib adalah salat sunnah yang dirutinkan sebelum atau sesudah salat wajib. Salat yang satu ini punya keutamaan yang besar, sampai-sampai ketika safar pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus-menerus menjaganya. Salat sunnah qobliyah subuh atau salat sunnah fajar dilakukan dengan rakaat yang ringan. Adalah hadis dari Nafi dari Ibnu Umar yang berkata kepada Ummul Mukminin Hafsah, pernah mengabarkan hadis Nafi dari Ibnu Umar yang berkata, jika Ummul Mukminin Hafsah pernah memberikan kabar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu diam antara azannya muazin hingga salat subuh. Sebelum salat subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Bukhari nomor 618 dan Muslim nomor 723. Dalam lafaz lain juga menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sunnah fajar dengan rakaat yang ringan. Dari Ibnu Umar dari Hafsah, ia mengatakan, ketika terbit fajar subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sholat kecuali dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim nomor 723. Tentunya ada keutamaan sholat fajar yang besar lainnya yang akan kita temukan, sebagaimana 10 keutamaan sholat qobliyah subuh berikut ini. 1. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Salat sunnah qobliyah memiliki keutamaan. Salah satunya adalah bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat ini sebagaimana dalam rukun Islam, maka ia akan memperoleh kebaikan yang nilainya lebih banyak daripada kebaikan seisi dunia. Sebagaimana dalam Sahih Muslim terdapat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat sunnah fajar atau qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kedua, mendapatkan pahala yang berlimpah. Dalam setiap amalan perbuatan kebaikan tentunya di dalamnya bernilai akan kebaikan. Selain itu juga tidak dipungkiri bahwa aliran pahala yang berlimpah juga diberikan kepada umatnya yang tekun menjalankan ibadah. Tidak hanya ibadah wajib, melainkan juga ibadah sunnah, di mana di dalamnya termasuk keutamaan salat qobliyah subuh. Tentunya pahala yang diperoleh dari ibadah ini nilainya akan berlimpah ruah. Ketiga, mendapatkan keutamaan akhirat. Ibadah merupakan salah satu cara bagi kita untuk mendapatkan pahala. Pahala inilah yang kemudian akan menjadi bekal kelak di akhirat sebagaimana sholat fardu. Tentunya dengan melaksanakan ibadah sunnah seperti sholat qobliyah sendiri, maka sudah pasti akan diberikan jaminan keutamaan di akhirat. Sebab pahala yang diperoleh nantinya akan menjadi bekal yang mengiringi perjalanan kita di akhirat. 4. Waktu di mana para malaikat turun. Tahukah Anda bahwa waktu subuh merupakan waktu di mana para malaikat turun dari langit? Mereka mencatat semua hal dari apa yang Anda lakukan saat sholat subuh tiba. Tentunya dengan melaksanakan sholat qobliyah subuh, maka tentu hal ini akan disaksikan oleh malaikat. Dengan demikian, maka tentu malaikat yang turun akan ikut mendoakan hambanya agar mendapatkan keberkahan. 5. Mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu subuh merupakan waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dipercaya menunjukkan keberadaannya. Oleh sebab itu, mereka yang melaksanakan sholat qobliyah akan bisa memperoleh kesempatan bertemu Robnya sebagai cara berwudu yang benar. Seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami sedang duduk bersama Rasulullah ketika melihat bulan purnama, beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 6. Selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan Jundab bin Sufyan, Rasulullah bersabda, barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka jangan coba-coba membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan janjinya. Barang siapa membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuntutnya, sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tadi, ditegaskan bahwa mereka yang melaksanakan sholat qobliyah subuh senantiasa akan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja hal ini merupakan sebuah keberkahan serta jaminan yang diberikan kepada mereka yang rutin melaksanakan sholat qobliyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengingkari janjinya. 7. Memperoleh keberkahan. Keutamaan sholat qobliyah subuh yang selanjutnya adalah akan memperoleh keberkahan sebagaimana sholat Jumat, sebagaimana mereka yang menjalankan ibadah sunnah lainnya, seperti rezeki yang dilapangkan, pintu surga yang dibukakan, serta juga kebahagiaan, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Tentunya keberkahan-keberkahan ini jangan sampai kita sia-siakan. 8. Sebagai sumber cahaya saat hari kiamat tiba. Pada saat hari kiamat tiba, maka dunia akan gelap gulita. Manusia akan saling bertabrakan sebab mereka tak mampu melihat apapun. Namun ada keutamaan daripada menjalankan sholat sunnah qobliyah secara rutin sebagaimana sholat duha. Hal ini adalah mereka akan senantiasa diberikan cahaya, sehingga tidak merasa seperti dunia berada dalam kegelapan. Oleh karena itu, maka cahaya ini tentu hanya akan diperoleh dan diberikan kepada mereka yang benar-benar tekun dalam menjalankan ibadah sholat qobliyah. 9. Diharamkan disentuh api neraka. Keutamaan lain yang diberikan kepada mereka melaksanakan sholat qobliyah, yakni diharamkan tubuhnya disentuh api neraka, sebagaimana juga keutamaan sholat duha. Sebagaimana kita tahu bahwa neraka merupakan tempat orang-orang jahat dan kejam yang selalu berbuat kezaliman selama masa hidupnya. Tentunya bagi mereka yang rutin melaksanakan sholat qobliyah, maka sudah tentu akan dijauhkan dari api neraka. Mereka akan ditempatkan di surga yang berisi para bidadari. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberikan rahmat bagi orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar." Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi yang mengatakan hadis ini hasan. 10. Dibangunkan hunian di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kenikmatan yang luar biasa, di mana kelak mereka senantiasa menjalankan sholat qobliyah subuh secara rutin akan dibangunkan hunian di surga. Sebagaimana Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat dalam sehari semalam 12 rakaat akan dibangun untuknya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh." Hadis riwayat At-Tirmizi yang mengatakan hadis ini hasan sahih. 10. Keutamaan sholat qobliyah subuh tentu akan semakin menjadikan diri kita bersemangat untuk berlomba dalam melakukan kebaikan, sebab tidak dipungkiri bahwa ada berbagai nikmat dan keberkahan yang diperoleh dari perkara ini. Adapun 4 sholat sunnah lainnya yang rugi jika ditinggalkan. Sholat sunnah memang tidak wajib, namun jika sholat-sholat sunnah ini ditinggalkan, maka kita bisa sangat rugi besar. Sebab keutamaan luar biasa dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewariskan agar kita berupaya selalu melaksanakannya. Apa sajakah 4 sholat sunnah tersebut yang sangat rugi bila kita tinggalkan? Simak selengkapnya berikut ini. 4 sholat sunnah yang rugi ditinggalkan. 1. Sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang paling utama, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam." Hadis riwayat Nasai. Sholat sunnah juga sering disebut sebagai sholat malam atau sholat lail, qiyamul lail. Ini selalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kerjakan, sebab bagi Rasulullah sholat ini wajib, sedangkan bagi umatnya adalah sunnah muakkad. Sholat tahajud juga merupakan satu-satunya sholat sunnah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Berikut keutamaannya. Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai sesuatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. 2. Sholat witir. Seperti halnya sholat tahajud, sholat witir juga senantiasa Rasulullah kerjakan. Beliau juga mewasiatkan agar kita memelihara sholat dengan rakaat ganjil tersebut. Hal tersebut diperkuat sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kalian tambahan sholat, maka peliharalah dia, yaitu sholat witir. Hadis riwayat Ahmad. Sholat witir merupakan salah satu dari 3 wasiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah untuk senantiasa dikerjakan dan jangan sampai ditinggalkan. Ketiga, sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh hendaklah kita upayakan sekuat tenaga untuk selalu kita amalkan.
Keutamaannya yang luar biasa sungguh membuat kita merugi jika meninggalkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam mengerjakannya, Rasulullah senantiasa menjaga sholat sunnah ini bahkan melebihi sholat sunnah lainnya. 4. Sholat duha. Jika sholat tahajud dan witir dikerjakan di malam hari dan sholat fajar dikerjakan setelah terbitnya fajar, maka sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan di pagi hari. Keutamaan dari sholat sunnah duha cukup luar biasa karena Rasulullah SAW mewariskan kepada Abu Hurairah agar selalu mengerjakannya. Kekasihku SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara: puasa 3 hari setiap bulan, Ayyamul Bid, sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.